Kula nuwun. Mangga. Jangan bung, jagongane wong badan penghubung. Dulur Bandung dimanapun Anda berada, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang seniman tari tradisional yang sukses hidupnya di Jakarta. Yuk kita kenalan. Mas Cipto Sugeng Rawuh. Selamat datang Mas Cipto. Selamat datang Mas Singgih. Saya baca profilnya jenengan seorang seniman tari tradisional Jawa Tengah yang hidup sukses di Jakarta. Menarik sekali. Jenengan aslinya mana Mas? Saya dari kota Solo, tepatnya di Palur ya. Palur, Solo. Oh, Solo. okay. Lahirnya di sana? Lahirnya di Karanganyar. Di Karanganyar. Tanggal 10 Februari kemarin ulang tahun. Oh iya, ini orang adul. 10 Februari tahun 1972. 72. Berarti tahun ini jenengan usianya 50 tahun. 50 tahun pas. Tua jenengan. Tua, Pak. Sudah setengah abad. Oh iya. Jenengan mengawali belajar menari sejak kapan, Mas? Mengawali belajar itu sebenarnya tidak mengawali ya Mas ya, karena saya itu dipaksa ya. Oh, dipaksa? Iya, dipaksa. Orang tuanya yang maksa? Bukan orang tua saya, malah orang tua saya mengekang ya, cita-cita orang tua saya. Aku kalau cerita ini pasti Mas agak berbesmili. Kenapa itu? Orang tuanya mengekang, tapi yang memaksa siapa? Ya, Memaksa? yang memaksa kakak saya yang pertama. Wah, ini aku kalau ini pasti aku dramatis ini. Piye Mas, gimana ceritanya tuh? Nah, cerita awal mulai itu karena kakak saya kan 3, saya 4 bersaudara. Kakak saya 3-tiganya perempuan. Yang pertama itu kan menarinya bagus. Kebetulan waktu itu suruh menari bedoyo terus di keraton karena rambutnya panjang. Menari di keraton Ya, kakaknya. terus kakak saya yang kedua juga penari, yang ketiga ini enggak. Terus karena saya sering diajak nganter, jadi saya sering ngintip. Oh, nganter kakaknya latihan nari, jenengan ngintip. Ngintip. Nah, ngintipnya itu saya pengen banget. Tapi benturan dari bapak saya itu pengennya saya itu jadi TNI. Waduh. Nah, berbeda banget. Ya, beda banget nih, jauh berbeda. Nah, jauh berbeda. Terus kalau saya pulang selalu ditanya, kamu kemana? Kok nggak lari? Padahal latihan fisik gitu. Latihan fisik Nah. itu setiap hari harus dikasih waktu jam 12 siang. Itu saya harus mengelilingi pasar Palur. Udah badan saya hitam, kurus, suruh lari. Nah, karena keterpaksaan itu ya bertolak belakang dengan hati nurani saya. Pengennya nari, Nah, saya pengennya tentara nari. gitu. Tapi suruh jadi tentara. Nah, Dengan berjalannya waktu, karena saya pengen menari, saya ngikutlah joget-joget di saat Di mana itu? kakak saya nari. Itu pertama kali almarhum Mbak Enjang, namanya Mbak Enjang, itu dia berada di kota Palur. Dia pelatih kakak saya pertama kali menari. Terus saya mengikuti jejaknya setelah Mbak Enjang itu melihat saya. Ya, saya bisa menari. Terus dia, udah itu adikmu ikutin aja. Oh, Mbak terusan saya maksa. Tapi kakak saya bilangnya gini, Kak, adik saya kan laki-laki, dia disuruh sama bapak saya itu TNI. Nah, kan beda banget. Bertolak belakang lah. Bertolak belakang. Tetapi karena kakak saya itu ngelihat, kok kayaknya adikku lebih luas daripada aku. Nah, kakak saya juga melindungi saya. Jadi Mbak Yuni Jenengan melihat potensi Iya. jenengan ini yang tarik orang TNI, Nah, dipaksa untuk belajar nari. menari. Akhirnya dari situ Mbak Enjang memberikan pelatihan nari yang luar biasa kepada saya, dijalurkan karena beliau berkenalan dengan Yayasan Kesenian Indonesia waktu itu di YKI. Saya malah didorong untuk ke sana karena di sana itu banyak laki-laki yang menari di sana. Berarti bukan wong lanang sing nari di situ. Wong lanang ning kono tuh Jenengan dilebokke sisan. Aku dilebokke ning kono, terus narinya ya menurut dari Yayasan Kesenian Indonesia itu berkualitas, katanya beliau. Wong saya itu nggak ngerti. Terus jenengan pendidikannya Mas? Waktu itu kan saya sekolahnya di Al Irsyad kan.
Al Israt Al SD. Islamiyah. Oh, yang SD itu saya di SD Negeri Ngiringo 2 Al Irsyad itu? Kalau Al Israt itu SMP. SMP. Terus SMP. Kemudian habis itu saya kan di SMKI. SMKI sekarang SMK 8 itu ya. Ya, SMK Jurusan 8. seni ya. Jurusan Kemudian ambilnya seni seni tari. tari. Terus setelah itu dulu katanya 4 tahun itu SMK 8 Iya, zaman dulu. SMK itu ada 4 tahun karena dengan 4 tahun itu mungkin lebih matang ya Mas. Lebih mendalam mungkin lebih pembelajaran. mendalam untuk mendalami seni tarinya. Baru lulus SMKI jalan ke Jakarta? Belum? Enggak. Saya, Kemana itu? Nah, lulus SMKI itu saya mengikuti ada tawaran untuk menari di Amsterdam. Wah, Hmm. neng Londo Mas. Nah, ning Londo, wong desa terus ning Nah, Londo. Mulai semiran. Terus rambutnya semir. Makanya roti. Nah, di situ yang menariknya saya bukan penari tradisional karena di sana kan nggak ada penari tradisional Mas di Amsterdam. Oh. Nah, saya menarilah di diskotik namanya penari skriptis. Wah. Saya nggak tahu Mas itu skriptis kayak apa wong Terjebak berarti. Wong desa Terjebak nari yang menikmati. skriptis. Tapi karena udah terlanjur di sana mau nggak mau kontrak kerjanya 2 tahun, saya jalanin. Berarti jalan 2 tahun di 2 tahun Amsterdam saya di Amsterdam. menjadi penari Nah, striptease. penari skriptis dan nggak bisa pulang kan Mas. Karena Kita pun juga kontrak nggak ya? bisa. Nah, Karena Ya. jalan menandatangani tanda kontrak. tangan kontrak mau nggak mau kan. Akhirnya saya jalani 2 tahun itu di sana. Belum ke Jakarta berarti itu. Belum. Setelah itu selesai? Setelah selesai saya pulang karena banyak dosen yang menyayangkan ke saya. Ngopo kok ora kuliah Nah, gitu. ngopo kok ora kuliah, mongko iki yo Punya beasiswa waktu Oh, itu beasiswa. alhamdulillah. Sayang le, harus sekolah ning STSI supaya kowe sok ben entuk gelar sarjana. Nah, dari situ ya akhirnya kuliah. saya Pulang dari mikirnya Belanda aku tadi. dapat uang dari Belanda cukup untuk kuliah, aku masuklah di STSI Sampai lulus. sampai lulus. Tahun berapa jenengan lulus, Mas? Saya lulus tahun 98. 98 pas kerusuhan. Nah, Ya, pas ya. kerusuhan tadinya ya begitulah. Berarti belum ke Jakarta 98 pas Belum. kerusuhan itu. Saya ke Jakarta itu 99. Berarti setahun setelah jalan lulus jalan ke Iya. Jakarta. Terus ngapain jalan ke Jakarta? Nah. Apa ya nari? Apa ngapain? 99 itu saya kenal artis yang namanya Irwansyah. Alhamdulillah kok ya bejo. Jadi saya langsung dirakop sama dia, disengkuyung sama dia. Udah mlebu ning omahku. Mangan ra mangan, kowe manggon ning kene sik. Padahal saya nggak kenal sama beliau. Karena waktu itu saya di Ciledug itu berdua sama teman saya. Teman saya itu kenal sama dia. Terus saya diajak ke situ. Jenengan tinggal di situ. Tinggal di situ karena kalau pagi itu saya ya jogging. Akhirnya istrinya karena dia pengajar senam, saya disuruh ngajar senam. Awalnya ngajar senam Awalnya dulu. ngajar senam. Belum nari. Belum nari. Ya, oke, oke. Ngajar senam sudah selesai. Saya dikenalkan di stasiun TV waktu itu ada namanya bowling. Nah, Wah, saya Bowling tahun sekian itu. Saya umur berapa itu? bowling. Lah saya kan nggak tahu bowling itu apa. Ah. Nah ternyata sebelum bowling dimulai itu ada tarian dance. Oh, tarian pembuka. Tarian pembuka. Jenengan nari di situ. Saya disuruh nari campur sama Batavia Dance, Pentasindo yang saya tidak kenal semuanya. Mau nggak mau harus terjun. Dan basic beliau udah luar biasa. Saya penari tradisional yang masuk modern dance dengan ciri khas saya sendiri. Dengan rotok Jawani. Rotok Jawani. Wong Jawa, wong desa langsung mlebu. Nah, Ya alhamdulillah berjalannya waktu, akhirnya banyak dikenal orang di situ, ditawarilah pekerjaan untuk mengajar. mengajar di mana Mengajar itu? di sekolahan waktu itu SD, pertama SMP? kali. SMP. SMP. SMP Stella Maris namanya. Praktek nari juga ngajarnya? Iya, langsung eskul menari sama dulu belum ada SBK, tetapi dimasukkan dalam keterampilan. Keterampilan. Jadi awal jenengan bekerja rutin di situ. Iya, Oh, itu jadi udah pekerjaan pokok saya gitu. mengajar ekstra di situ. Iya. Oh, oke oke oke. Kalau istri asli mana Mas? Asli sini apa? Kalau istri saya aslinya Sukarjo. Sukarjo. Anak berapa Mas jenengan? Alhamdulillah masih 2. 2. Jenengan ke Jakarta ini sudah menikah apa belum waktu 99? Belum. Saya Belum, menikah 2004. Oh, berarti nyelengi sih, Nah, menabung dulu. Menabung. Ya, berjuang dulu
terus menikah setelah Iya. 5 tahun berarti ya. Iya. Jenengan kan seorang penari tradisional Jawa ya Mas ya. Jawa Tengah khususnya Iya. kayak Solo saya lihat. Itu bagaimana di Jakarta itu kok jenengan bisa bertahan hidup dengan mengembangkan seni tradisi? Apa memang di Jakarta ini oke yang tertarik atau bagaimana? Kenapa bisa hidup di sini gitu? Ya kalau untuk hidup di Jakarta itu karena saya berprofesi selain penari, saya kan mempunyai angan-angan kalau saya hanya menari saja, apa saya bisa? Nah, tetapi saya mempunyai sampingan. Ya kalau penari itu pasti secara tidak langsung bisa menjadi mua, perias. Oh, Nah, make up artis. make up artis. Mua. Nah, Mua. Iya, bahasa iya, keren iya. sekarang mua. Oh, iya, Kalau iya. dulu ya perias kan. Berarti jenengan perias juga. Alhamdulillah orang banyak percaya untuk tangan saya memoles mukanya. Jadi selain seni tari jenengan di sini juga sebagai Perias perias pengantin pengantin. dan menyewakan kostum tarian. Tapi dan ada Jawa pengantin. itu Mas, ada Jawa Tengah. Semuanya ada. Alhamdulillah. Sekarang masih mengajar, Masih alhamdulillah. masih mengajar, Walaupun daring. ngajar, perias manten, nari Iya, juga Pak. masih. Iya. Dodolan Mas. Tutulan sanggul. Ya, tetap di dunia itu juga ya. Iya. Pakaian Pokoknya berarti tidak- juga pakaian iya, dipakai ini berarti itu juga bisnisnya ada. bisa. Oh, Jadi- samben-samben ya Mas ya. Pokoknya yang berkaitan masih di dunia seni saya jalani. Oh, oke. Alhamdulillah bisa hidup di Alhamdulillah, Jakarta. sampai sekarang bisa hidup di Jakarta. Makanya yang saya Iya. tanyakan, kok neng Jakarta bisa hidup dengan seni tradisi Jawa Tengah? Memangnya orang Jawa Tengah banyak di sini atau ada yang banyak menggunakan jasanya jenengan di sini? Gitu? Alhamdulillah sebagian besar orang Jakarta kan sekarang hampir Kayak semuanya wong Jawa. wong Jawa ya Mas ya. Hmm. Jadi pas kita nawarke sesuatu ternyata, "Loh Mas, kok agamanya apik ya? Jawa toh Mas." Jawa. Nah, lah nek pesen monggo toh. Lah Gadok lah itu ya. dari ngomong-ngomong akhirnya ya sambil berjaya sambil jualan. Tapi ya liku-likunya banyak Mas, ada yang jatuh, ada yang berdiri, ada yang tegap kan. beda. Berarti jenengan dari 99 sampai 2002 kan menetap, nggak pernah apa namanya, pernah apa sempat pulang berapa tahun nggak pernah ya? Selalu di sini. Ya Dari setiap 99. setiap bulan dulu saya waktu bujangnya selalu pulang. Lalu Karena- berkunjung kan? Maksudnya Iya, gini, nggak pernah terus wah ini lagi sepi mulai kampung sih 2 tahun 3 tahun itu belum pernah ya? belum. Berarti jenengan bertahan Saya bertahan di sampai sini. sekarang. Sampai sekarang. Wah, luar biasa itu. Alhamdulillah. Saya yang baru di sini 1,5 tahun kok. Beda, Mas. berat iya. Tapi Beda, Mas. ya ini menginspirasi saya. Jenengan sing berapa puluh tahun kuat dan eksis sampai sekarang sukses. Nah, saya juga apa ya istilahnya terbakar semangat saya masih toce bisa, kenapa saya tidak? Akhirnya yuk lihat profilnya, ini wong iki suwe tenan ning Jakarta dan uniknya itu dari dunia seni tari tradisional Jawa Tengah itu ning Jakarta. Zaman sekarang Iya. ada anggapan cah saiki apa nari kalau cah wedok dari dulu mungkin juga ada ya, Iya, tapi mungkin iya. tidak seperti sekarang ya, mencari penari laki-laki mungkin lebih susah Iya. daripada dulu. Nah niku menepis anggapan bahwa nek wong nari ki cewek itu gimana Mas? Hmm. Menurut jenengan piye tanggapan? Menurut saya itu salah besar Mas ya. Salah besarnya begini. Sekarang kita harus menempatkan, kita itu menari harus bisa menyesuaikan ini yang akan kita tarikan apa dulu. Ini tarian cewek apa tarian cowok. Nah kan gitu. Karena apa? Karena di dalam tarian itu kan ada yang namanya wirogo, wiroso dan wiromo. Kalau udah kita masuk ke roso, mau nggak mau pasti feminimnya ada. Tetapi Ya. itu tergantung kita menyikapin dari dalam diri kita masing-masing. Iya. Nah, kalau sudah di panggung, masa gerakan yang harusnya dilakukan dengan agak feminim kita lakukan yang gagah perkasa kan nggak mungkin. Orang nanti akan melihat kita, loh kok nggak sesuai dengan temanya. Nah, Berarti begitu. itu sebenarnya bagian dari acting di panggung Iya. untuk memerankan sesuatu. Iya. Tapi anggapan wong nek nari peh di panggung itu Nah. kelihatan seperti feminim, dikira kesehatannya seperti Nah, itu. Nah, itu masa ya. nyatanya saya juga udah punya anak 2 gede. Dibucu ya Mas. Bojone ayu sih. Sob. Alhamdulillah. Iya. Mungkin saran jenengan, kiat-kiatnya nek pengen sukses sih kayak apa Mas? Kenapa saya jadikan tolok ukur? Karena di Jakarta itu keras. Nek di Jakarta berhasil berarti ya pasti perjuangannya panjang lah. Kiat-kiatnya deh Mas. Pirung proto are Mas gatel. Kakean swab itu. Iya, swab terus ya Mas.
kiat-kiat saya untuk supaya yang lain Kiat itu sukses, ya, sukses itu ya yang pertama yang itu yang terjadi pada diri saya, yang saya jalanin itu saya nggak bosan-bosan untuk bergaul dengan siapa saja. Jangan sekali-kali sombong, mendingan kita rendah diri aja. Yang harus kita jalanin, kita harus selalu belajar dan belajar. Tapi satu, kita harus punya komitmen bahwa tari tradisional yang kita ini tetap kita kekain, Mas. Kita pegang teguh sebagai pijakan utama. Manfaatnya wong belajar nari apa sih, Mas, sebenarnya? Selain fisik, fisik kena. Sehat ya, Mas. Sehat mesti nari. Ya. Selain itu apa, Mas, nek menurut jenengan? Yang paling utama saya sering bilangkan ke anak didik saya juga bahwa menari itu lebih kecerdasan otak ya. Jadi kenapa kita melihat dengan menari itu lebih untuk kecerdasan otak? Karena dalam menghafalkan tarian itu tidak mudah. Menghafalkan gerak-geraknya, gerak-gerak tarian itu tidak mudah. Menghafal komposisi, kemudian menyesuaikan dengan iringan apalagi. Berarti cerdas dengan itu. Iya. Terus menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, pasti itu. Jenengan kan selain di beberapa pekerjaan tadi, dia juga pelatih di Anjungan Jawa Tengah, pelatih di klub tari. Nah, niki sekalian promosikan ya untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek. Saya sebagai pelatih di klub Anjungan Jawa Tengah, supaya anak-anak generasi muda, generasi penerus bangsa itu ikut latihan di Anjungan Jawa Tengah ya, karena dengan kalian menari itu kecerdasan otak untuk menghafal, untuk semuanya itu akan terbangkitkan. Jadi ikut di latihan di Anjungan Jawa Tengah di hari Rabu dan Jumat itu ada diklat tari, kemudian Selasa dan Kamis itu ada karawitan. Bukan berarti ikut diklat terus jadi penari, bukan ya? Nah, yang penting apa tadi? Kecerdasan otak. Mengembangkan kecerdasannya. Ada yang bilang istrinya jenengan itu sebenarnya bukan penari. Setelah ke Jakarta, jenengan ajari menari, kemudian juga menjadi perias juga sekarang. Pripun niku ceritanya? Nah, itu karena tuntutan ya, Mas. Kalau itu dengan butuh partner. Nah, tuntutan karena kejadian itu waktu saya ke Singapura dan disediakan cuma satu apartemen hotel. Mau nggak mau saya harus maksa istri saya menari, ya. Karena saya nggak mau sekamar sama wanita lain, apa anggapan orang. Nah, itu saya menjaga itu satu. Yang kedua, mau nggak mau dengan susah payah dia menangis itu waktu mau menari pertama kalinya pentas di acara kementerian itu dia menangis. Dengan paksa. Iya, saya paksa. Itu gamelan sudah bunyi, dia nangis, dia bingung. Karena biasanya latihan itu dengan musik biasa, kemudian dia pakai musik live gamelan, dan itu luar biasa. Memang saya akui, dan saya waktu itu bangga dengan itu saya nangis kalau cerita itu. Tapi malah keterusan sampai sekarang. Itu pun karena istri saya juga merasakan begini. Oh iya ya, suami saya kalau keluar negeri partnernya orang lain pasti begini, satu kamar kan gitu. Daripada saya bilang, mau nggak saya satu kamar dengan wanita lain? Nah, kamu juga merasa nggak enak kan? Nah, saya bilang begitu. Mau nggak mau akhirnya saya jebloskan aja. Ya udah, saya jadi nari. Walaupun istri saya basicnya seorang manajemen. Ya udah, kita satu partner, kita kemana-mana bareng. Ya silahkan. Malah keterusan kan sekarang ya, itu merias, menari. Alhamdulillah, dari tadinya dipaksa suami, akhirnya dia senang. Jadi ini menghapus sebuah anggapan bahwa seni ra iso ngurip. Buktinya jenengan di Jakarta dengan suasana keadaan yang keras seperti ini di Jakarta, jenengan bisa bertahan hidup dengan mata pencarian utama sebagai seorang senang penari dan perias yang mengembangkan seni tari tradisional. Anggapan orang kan seniman ada di opo le sekolah, jadi seni ngopo barang dan sebagainya kan seperti itu anggapannya. Tanggapan jenengan piye, Mas? Kalau saya menurutnya salah banget, salah besar. Jenengan bukti hidup ya? Saya bisa membuktikan karena saya yang menjalanin gitu kan. Kadang di luar disepelekan ya. Jadi seniman ini ngopo gitu ya. Ya jangan menyepelekan. Pada kenyataannya ya. Membanggakan kita ya.
Iya. Tapi dengan syarat ya, kita sebagai seorang penari harus bisa memanage. Karena di saat kita mendapatkan tanggapan yang tinggi, terus kita nggak bisa memanage dengan gaya hidup, ya banyak juga yang anjlok. Amblas. Ya. Kalau Oke. bisa satu, manajemen kita harus benar-benar. Harapan jenengan untuk pemerintah terkait seni tradisional, seni tari. Harapan jenengan apa? Pemerintah gimana gitu? Harapan saya untuk pemerintah yaitu untuk generasi muda khususnya ya, saya sebagai pelestari seni tari, tolong berikan wadah, satu wadah. Yang kedua memberikan info, yang ketiga memberikan tempat untuk kita berkarya, ya. Apalagi untuk saya sebagai generasi pelestari seni itu tolong diberikan ruang untuk berkreasi. Berekspresi. Iya, itu saja. Karena dan setiap momen acara pemerintahan yang penting itu tolong melibatkan seniman untuk acara pembukaannya. Oh, Itu saja. Luar biasa, mulia sekali Zan. Cita-citanya semoga didengarkan oleh pemerintah Amin. dan menjadi mungkin ini semacam apa ya, harapan-harapan baru bagi para seniman yang menggeluti seni tradisi khususnya gitu, Mas. Amin. Nggih, Mas Septo, makasih banyak atas kehadirannya di podcast Jangan Bung. Sampai ketemu lagi Oke. di kesempatan yang lain. Selamat siang. Selamat siang. Iya.